Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita tahu ya, kemarin sudah diposting oleh rekan saya, Yusuf, tentang bagaimana seorang Dede Budiarto, atau nama aslinya katanya Kristia Budiarto, yang menjadi komisaris BUMN PT Pelni yang memecat. Nah, informasi di berbagai media kan begitu ya, dianggap memecat pegawai Pelni yang menyelenggarakan pengajian karena mengundang ulama yang dianggap sosok yang radikal. Padahal beliau adalah Syafiq Basalama. Beliau sendiri adalah seorang yang anti kritik. Beliau selalu menekankan kepada jamaahnya untuk tidak mengkritik pemerintah. Justru dianggap radikal. Jadi radikal versinya mereka itu yang seperti apa ya? Seorang yang kemudian agamanya begitu kuat, seseorang yang begitu soleh, maka dianggap radikal. Apakah begitu? Maka kita akan coba bongkar siapa sebenarnya Kristia Budiarto, atau nama panggilannya Kang Dede. Beliau pengamat media sosial awalnya ya. Di akun Twitternya namanya Kang Dede 78. Kalau tidak salah sih itu. Mungkin kelahiran 78. Ya, kurang lebih sama dengan saya. Dan kita dapatkan kabarnya dari seputar Tangsel pikiranrakyat.com. Ini kita harus paham, kita harus mengetahui bagaimana profil seseorang, karena profil, background itu tentu akan mempengaruhi statement-statement yang disampaikannya. Ya, di sini kita dapatkan judulnya, Komisaris PT Pelni Dede Budiarto ngaku beragama Islam hingga Katolik. Kok bisa? Yan Harahap beragama ganda. Yan Harahap ini politisi dari Partai Demokrat ya. Jadi kita tahu lah, Demokrat hari ini begitu kencang untuk mengokohkan dirinya di jalur oposisi. Saya kira hal yang positif ya, karena pemerintah butuh oposisi, pemerintah butuh kritik. Kritik itu obat. Tentu bagi orang-orang yang meyakini bahwa demokrasi adalah jalan yang memang harus kita tempuh bersama. Maka dengan demokrasi disitulah ada kritikan yang harus berjalan agar tidak keluar rel, agar tetap berada dalam jalur yang semestinya yang diharapkan oleh rakyat. Logikanya begitu ya. Nah, ini ditayangkan di 11 April 2021. Kita lihat awalnya memang dipaparkan terlebih dahulu kabar bahwa Dede Budiarto memecat salah satu pegawainya akibat dianggap memberi panggung bagi penceramah radikal dalam kajian Ramadan, yang itu menuai kontroversi publik karena di situ pun ada ulama dari MUI. Akibatnya netizen Indonesia banyak yang mencari tahu kehidupan Dede Budiarto melalui media sosialnya. Ya, saya juga sempat cari tahu, tapi ketika saya coba search di Wikipedia itu nggak ada, baik dengan Dede Budiarto maupun Kristia Budiarto itu nggak muncul. Jadi memang masih agak kurang data-data mengenai orang yang satu ini. Hal yang mengejutkan tapi terjadi katanya, di mana komisaris PT Pelni itu diketahui pernah mengaku menganut dua agama yang berbeda, yaitu Islam dan Katolik. Wow, kok bisa ya? Tapi ngomong-ngomong tentang komisaris, tentu artinya dia projo ya, pro Jokowi. Komisaris kan kita tahu lah semuanya diangkat, atau paling tidak hampir semuanya diangkat dari orang-orang yang mendukung Jokowi kemarin. Ini cuplikan yang pertama nih. Saya sebagai muslim meyakini tidak ada satupun agama dalam kitab sucinya masing-masing yang mengajarkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Itu yang dituliskan oleh Dede di akun Twitternya 7 Juni 2015, 6 tahun yang lalu. Tapi kemudian selang 2 tahun dari situ dia mengatakan bahwa dirinya menganut agama Katolik. Cuplikannya begini, saya Katolik kakak, tidak mungkin saya menjelek-jelekan pastor yang sangat dihormati, pemenang Yap Tian Him Award. Saya tidak bisa sebutkan, yang jelas OPM sedang framing berita itu. Tweetnya di 20 Desember 2017. Apakah berpindah agama? Ya, mungkin saja logikanya begitu ya. Tapi kan di satu sisi seringkali persoalan agama itu menjadi hal yang privacy. Ketika seseorang ditanya beragama apa tidak menjawab, itu hak sepenuhnya dari orang tersebut. Tapi kalau satu kali dia mengaku Islam, kali lain dia mengaku Katolik, kali lain lagi dia mengaku yang lain, nah ini yang berbahaya itu justru yang begini gitu. Dari hal yang sangat prinsipil saja gitu, agama dia inkonsisten. Apalagi hal-hal yang lainnya kan ini menjadi gambaran tentu. Nah, menanggapi hal ini kemudian politisi Partai Demokrat Yan Harahap pun heran.
Jan Harahap mempertanyakan apakah Dede beragama ganda? Apa betul ada komisaris BUMN di negeri ini beragama ganda? Kata Yan di akun Twitternya juga ya. Kemudian di akun Twitternya dia memposting 2 tayangan dari Dede Budiarto itu, yang mengaku beragama Muslim dan kemudian yang mengaku beragama Katolik. Dan tentu ini menjadi begitu riuh dan ramai di media Twitter. Tapi yang menarik ada salah satu netizen yang juga mengingatkan bahwa Dede katanya menganut 3 kepercayaan yang berbeda. Oh, jadi selain Islam dan Katolik ada kepercayaan yang lain yang dia anut. Bukan ganda tapi triple. Ini satunya, kata akun @opiniku18 yang disertai foto cuitan Dede yang mengaku sebagai penyembah galon. Galon disembah. Apakah ini bercanda gitu atau beneran? Bisa jadi di sela-sela waktunya dia memang punya keyakinan untuk menyembah galon. Dan banyak memang yang disembah hari ini ya, ada jabatan, ya, tahta, harta, wanita. Dan itu bisa menjadi sesembahan, bisa menjadi Tuhan ya. Dan kemudian dia memaparkan ketika ada yang bertanya. Ini yang bertanyanya adalah papanya Pram. Pak, jujur Pak, Bapak agamanya apa? Ini nampaknya di 9 April 2021. Jadi baru kemarin. Kemudian Dede Budiarto menjawab, penyembah galon. Wow, agama dibuat main-main oleh dia kalau caranya begini. Iya kan? Seorang yang seperti ini kemudian bisa diberikan kepercayaan menjadi komisaris BUMN, PT Pelni, perusahaan yang kita tahu sangat besar di negeri ini. Gimana nggak kacau itu? Ini dengan pemecatan karyawan Pelni sendiri yang mengadakan pengajian itu kan sudah kekacauan tersendiri. Ketika dilihat ke belakang track recordnya memang menunjukkan kekacauan itu. Artinya kan selaras dan bahaya sekali orang yang seperti ini. Ya, tadi akhirnya ketika saya cari tahu di media yang lain itu sulit untuk kita bongkar siapa latar belakang Dede Budiarto ini. Tapi kalau sahabat semua ada yang tahu, bolehlah cerita, bagi-bagi ya. Kita kan harus tahu siapa orang yang layak untuk kita ikuti, dan kita juga harus tahu siapa orang-orang yang tidak layak untuk kita ikuti. Bahkan orang-orang yang harus kita lawan. Begitu ya. Nah, ini di suara.com saya dapat informasinya. Ini tanggal 3 November 2020. Jadi kurang lebih setahun ya. Kurang dari setahun yang lalu. Di sini disampaikan langsung saja pada latar belakang secara sekilas, ini memang tidak detail. Christia Budiarto atau yang lebih akrab disapa Kang Dede merupakan pengamat media sosial yang populer di Twitter. Saat ini akun Twitter pribadi Kang Dede memiliki 99,5 ribu lebih followers. Bahkan akun Twitter tersebut bercentang biru. Dalam banyak cuitannya, Kang Dede terlihat aktif mendukung program pemerintah di masa Jokowi. Oh ya, pantas. Kang Dede juga tak jarang membela pemerintahan Jokowi saat ada pihak yang mengkritik Presiden RI ke-7 tersebut. Kang Dede sudah aktif mendukung Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Cahayapurnama, Ahok. Ya, jadi pantas ya, bertahun-tahun, berarti barangkali lebih dari 10 tahunan ya beliau sudah menjadi pendukung ya dan diganjar komisaris. Pantas saja kalau melihat effort yang luar biasa yang sudah diberikan Kang Dede untuk Pak Jokowi. Tapi kapasitas dan kapabilitas tentu itu yang utama. Untuk menjadi seorang komisaris tentu dia sangat harus memahami seluk-beluk perusahaan itu. Dia harus memiliki leadership yang bagus, dia harus memiliki kemampuan berpikir yang jernih dan bijaksana. Nggak bisa hanya semata-mata diganjar karena sudah 10 tahun lebih mendukung. Kan lucu kalau begitu. Bagaimana dengan rakyat jelata yang mendukung Pak Jokowi dari gubernur periode 1, periode 2, atau mungkin nanti periode 3, diganjar apa kalau rakyat jelata? Kan justru rakyat jelata yang harusnya lebih merasakan, karena dia yang membutuhkan support dan dukungan dari pemerintah dibandingkan orang-orang elit seperti ini. Naik menjadi komisaris ditunjuk oleh Erick Thohir 2 November 2020. Pengangkatannya dilaksanakan untuk memperkuat perusahaan terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, kita mesti tagih ini sebenarnya apa yang sudah kontribusi dia berikan, karena dia memegang hak pemerintah. Kan BUMN punya pemerintah, punya negara. Jadi harus bertanggungjawabkan juga ke rakyat. Apa yang sudah dia perbuat? Kalau hanya pecat-memecat saja ini kan masalah. Sekedar mengingatkan sahabat semua saja bahwa ketika pengangkatan seorang Dede pun itu menuai kontroversi yang luar biasa ya. Ada sampai yang menyampaikan innalillahi rib
meritokrasi. Zaman Soeharto dulu nepotisme memang merajalela, tapi masih mempertimbangkan kapasitas kapabilitas yang diangkat. Zaman Jokowi ini nepotismenya benar-benar brutal dan tanpa malu-malu. Tulis akun Twitter @partaisosmed. Ya, saya kira meskipun hanya sekilas yang bisa saya sampaikan tentang latar belakang seorang Dede Budiarto, minimal kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang melatar belakangi seorang Dede bisa diangkat menjadi seorang komisaris. Tentu saya kira sangat bisa kita duga bukan kapasitas dan kapabilitasnya yang utama, tapi karena sebagai relawan Jokowinya. Dan sekarang dia melakukan blunder yang membuat dia harus kemudian kemana-mana memohon maaf, meminta maaf. Ya, satu sisi permohonan maaf sebagai seorang manusia yang memang tidak lepas dari khilaf, tentu harus kita berikan maaf ya. Kalau dia meminta maaf ke rakyat jelata ya. Kalau tidak ya berarti ngapain harus kita maafkan kalau dianya tidak meminta maaf. Barangkali dia merasa benar ya. Barangkali dia merasa paling soleh sehingga mampu menuduh ulama yang begitu soleh itu sebagai seorang yang radikal. Itu sudah, kita tunggu sajalah klarifikasi dari Dede pada rakyat jelata ya.